Yuk, Bu. Balik lagi dengan Produk Channel. Konten ini Mas Bahar ngobrol-ngobrol Mas Ruri, Mas Ruri yo ning omah iki. Jadi aku dhewe pengen ngobrol-ngobrol sithik lah karo Mas Ruri. Oh siap, guys. Go. Oh go ya. Guys kalian ngomong. Mas Ruri iki aku sedikit rada mendesa. Jadi beberapa hal terkait yo kita cilik dan sampai hari ini yo wis rada gede ngene Gede. Aku malah bodi ya. Nah, Bodi loh. iki katanya barek wilayah desa. Oke siap. Wilayah desa. Soalnya sih nggak kenal Sunan Derajat, nek wong Nahdien insya Allah kenal lah. Sunan Derajat bisa. Iya. Dengan nama iya, maksudnya dengan nama julukan terbanyak. Nama saya mungkin Mas Ruri iso. Iya, jadi ono apa Syekh Munat, ono Raden Qasim, ono Syekh Sarifuddin, ono Syekh Mayang Madu, Sunan Mayang Madu gitu kan. Ono Sunan Sedayu karena memang meninggali Sunan Derajat kan apa ono sing ngarani Sedayu gitu kan. Enggak, lek ngarani meninggal di kene, tapi ketika saat itu Derajat ini ternyata Mas, dulu itu satu karasidenan atau bahasanya apa ya? Kedaton deh gak salah. Iku dengan Sedayu sebelum Lamongan iki ono. Nah, jadi akhirnya kan dijuluki Sunan Sedayu. Ono jadi ketika sebuah wilayah itu lebih luas ya. Jadi pengambilan nama itu dari kalau nek saiki kecamatan atau kecamatan koyo ngono Mas. Oke, semua. Mau ning Mbah Sunan. Saiki mungkin lebih ke potensi desa atau apa sih ya sing enak ya. Kira potensi mau sih. Nek menurut pandangan dari segi agama ya tidak dipungkiri ya. Ya, mungkin sejak tahun 90-an masyarakat wilayah Derajat ini mulai dalam segi agama ya meningkat. Siap. Nah, terus kira-kira dalam kurun waktu itu mungkin Mas Ruri dari referensi dia kalau aku mungkin anggap di tahun 90-an itu mulai meningkat. Iya. Dari segi agama, agama sendiri, wong Derajat ini mulai adanya meningkat atau pola pikir berubah dalam pandangan agama. Kalau mungkin tetap biar jenengi masyarakat Jawa ya, tetap sisi Jawanya kan kental. Iya, Mas Ruri iki kira-kira duwe referensi apa iki? Oke Mas, sebenarnya aku memang senang ketika ngomong ono satu kasus itu berbicara soal rentetan sejarah atau historis ngono kan. Sebelum datangnya Islam gitu kan, pra Islam atau zaman biyen itu ono ketika zaman Hindu Buddha, sebelumnya lagi itu ada namanya agama Kapitayan gitu kan. Nah, sebelumnya lagi mungkin wong Indonesia itu agama yo animisme dinamisme itu tadi. Oh, ya itu mau lah runtutan ketika zaman purba dan lain sebagainya gitu kan. Lah, aku pengen mulai dari zaman sejarah dari zaman Kapitayan, agama Kapitayan, Hindu Buddha, setelah itu masuknya Islam. Mungkin Mas Ruri sebelum ke sana, Kapitayan ini mungkin banyak gogok sing kurang ngerti. Kapitayan ini sendiri. Agama Kapitayan yo, iki referensine teko Gus Muafik, ya seneng ngringane Gus Muafik. Agama Kapitayan ini adalah agama yang memang asli lahir dari Jawa. Nah, dari Jawa. Jadi agama Kapitayan ini dulu asli Jawa dan menggunakan praktek-praktek yang tidak beradab Mas, zaman sakmono. Kayak semisal penyembahan kalau udan ya penyembahan ono prawan digoro gitu kan disembahno karo Hyang Widi ngono kan Hyang Widi atau bisa dikatakan adalah orang jadi ini urusan ketuhanan keesaan sejak dulu memang diakui semua adalah mengenal gitu kan. Kayak semisal awan desa lagi ngomong di agama Hindu lah coba Hindu ketika agama Hindu ditanya Tuhanmu mana itu nggak akan mungkin dia mengatakan bahwa Tuhan saya itu adalah ketika berbentuk arca ataukah patung-patung itu tidak, itu hanya suatu bentuk dari ciptaan dari Tuhan sehingga dia menyembah semua Hindu kan disembah mulai dari tumbuhan dan lain sebagainya, tumbuhan, patung dan lain sebagainya kan itu disembah. Maksudnya DKI sampai DKI kayak semisal sesajen itu kan. Lah agama Kapitayan itu pun seperti itu Mas, kayak semisal gawe ingkung biar iku ingkungnya gak apa pite tapi menungso. Lah ketika zaman sakmono penyebaran Islam di Indonesia Mas,
penyebaran Islam di Indonesia dengan ulama-ulama yang bukan dari Gujarat, tapi asli yang diturunkan dari Saudi Arabia dengan menggunakan sistem-sistem dakwah yang dengan secara keras bahwa ketika kamu tidak beragama Islam maka saya akan bunuh gitu kan. Setelah saya akan bunuh kamu tidak akan, kalau nggak mau agama Islam lah, sering menjustifikasi. Jadi agamamu ini salah, sing agamaku ini bener. Lek kon nggak gelem mlebu agamaku tak pateni kowe gitu kan. Lah sistem-sistem itu kan nggak akan diterima di Jawa. Sampai akhirnya beberapa bahkan preferensinya dari Cakfir itu hampir 1000-an lebih. Pendakwah dari yang diutus dari zaman itu berarti kekhalifahan Sopo ya misalnya. Yang terakhir ini kan beberapa teori itu kan dari Turki Utsmani yang diutus, yang akhirnya beberapa ulama-ulama dari Gujarat itu kan akhirnya datang di Indonesia. Lah itu sampai 1000-an lebih itu meninggal dunia. Ya itu mau dengan cara tidak mendekatkan secara metode penyampaian agama itu dengan. Lah kenapa sebenarnya Buddha dan Hindu di Indonesia iki Mas secara tidak langsung bisa tergesekan dengan agama Islam? Karena sistem dan metode yang digunakan oleh para wali songo itu dengan cara-cara yang memang sangat lembut gitu kan. Jadi lek jare Yai Gofur itu kan budak apa njuku iwake gak budak banyune gitu kan. Jadi aku iku nata apike koyo opo gitu. Lah itu yang digunakan oleh para wali songo. Akhirnya berhasilnya kan apa Mas? Lewat budaya gitu kan, lewat kawinan. Jadi ketika zaman saat itu wis ono wayang. Tapi wayang biyen kan kesembahan opo dan lain sebagainya itu kan cerita-ceritane yo Mahabharata, Ramayana itu kan bukan berarti cerita itu tidak ada tapi dikemas secara Islam. Jadi Sunan Kalijogo inilah yang sangat berpengaruh saat itu. Lah, itu pun kontestasinya juga di Sunan Derajat. Lah, Sunan Derajat akhirnya gawe tembang pangkur gitu kan. Banyak tembang pangkur sing tenan Sunan Derajat. Setelah itu juga Sunan Derajat gawe gamelan Singo Mengko gitu kan. Lah karena memang lembien diceluke gawe adzan yo kamu sing yo kelem Mas. Akhirnya gawe awarane pujian-pujian sing iku digawe nyeluk wong-wong liya untuk gelem teko. Karena mungkin masyarakat kita dahulu karena memang terbiasa dengan musik-musik ya, musik-musik sehingga Wali Songo di waktu itu juga berpikir bagaimana menghadirkan sebuah nada yang di situ sisi Islaminya ada, tetapi juga dapat mengundang masyarakat untuk hadir mengikuti. Mungkin ya itu tadi dalam segi mau sholat ya kan, dipanggil dengan duduk, dengan sholawatan, dengan ujian. Muslimin muslimat, ayo jamaah sholat, ganjaranipun 17 derajat. Gak pas. Lah itu Mas, berarti seko iku yo. Jadi ono Sunan Derajat dhewe. Lek ngarani memang pergeseran dalam cara peribadatan pun, karena memang aku yakin dan yakinnya bahwa ketika agama itu tidak hanya berbicara soal urusan profan. Jadi urusan profan itu hanya urusan ketuhanan saja. Tapi agama itu juga berbicara tentang ranah-ranah sosial. Diakui atau tidak, ketika misal zaman dahulu kala gitu kan, misal Derajat udah gak usah apa-apa. Zaman Sunan Derajat itu kan awal-awal perintisan gitu kan, ketika benar-benar orang itu tidak tahu apa itu namanya syariat gitu kan, apa itu namanya syariat. Lah Sunan Derajat mengemasnya dengan cara yang sangat dinamis gitu kan, dinamis. Ya itu mau corone karo apa kirane salate yang mulai diulangi alibataan gitu kan, gawe kembang-kembang Jawa. Ben apa? Ben iku mau ben wong Derajat saat itu, konteks saat itu bisa memahami agama yo. Agama itu lembut ngono kan. Mlebu agama itu tidak dengan paksaan. Masuk agama itu tidak dengan kekerasan, tapi dengan panggilan yang melembutkan gitu loh. Lek ngarani. Lah itu kan awal perintisan, setelah itu mulai berkembang gitu kan. Lah mungkin berjalan berkembang inilah ketika awal Islam masuk itu kan banyak teori ono sing abad ke-7 sudah ada menurut Hamka gitu kan. Bahkan abad ke-4 bahwa pendagang gitu kan. Tapi sebenarnya yang agak relevan yang bisa digunakan dalam metode Islam Nusantara itu abad ke-14. Abad ke-14 ditandai dengan makam Fatimah binti Maimun gitu kan. Itu. Lah, itu akhirnya muncul. Lah kok misal Sunan Derajat pun kan ya ono di abad-abad itu, abad 14-15an. Lah, dari inilah ngarani pergeseran iku mau cara beribadatan seseorang. Lah kok Jawa pun mengalami masa-masa yang
yang sangat itu ya, yang sangat panjang. Saat dulu ono Majapahit akhirnya runtuh, muncul Demak, kerajaan Islam gitu kan. Sebelumnya juga Demak runtuh, akhirnya muncul beberapa lagi gitu kan, akhirnya muncul Mataram Islam. Lah zaman sakmono Demak itu kabeh ditutup gitu kan, dulu gawe operane kudung tapi kudung sampiran itu zaman kena Sultan Agung atau zaman Mataram Islam akhirnya kebuka meneh. Pantesan saiki sampeyan ziarah di Imogiri, makam raja-raja Imogiri itu harus pakai baju itu gaya baju sorjan itu untuk laki-laki lah. Iki sing agak iku juga lek wong wedok itu hanya oleh kembenan gini gak oleh kudungan lah. Iki sing akhirnya agak iku ya piye karena memang saat itu kan ya entah karena memang menyesuaikan dengan zaman dulu kala bahwa supaya pakaian surjan atau bagian kemben itu untuk wanita itu untuk menyesuaikan zaman dahulu, sehingga lek ngarani iku sing dianggap menjadi sakral gitu kan, karena hamba abdi gitu kan, hamba abdi kita sedang bertemu dengan raja walaupun rajanya sedang atau sudah meninggal dunia. Lek ngarani kok ngono Mas. Lah kalau kita konteskan hari ini yo enggak kurang tepat juga, kurang relevan juga. Mas Ruli sudah sedikit membuka apa ya, banyak cerita histori dan sejarah. Mungkin Mas Ruli juga bisa lebih spesifik sih. Mungkin Mas Ruli punya referensi terkait dengan gratisnya. Jadi dulu mungkin juga tidak banyak orang derajat ini yang secara agama mungkin secara pribadi mungkin iya, tapi secara keseluruhan masih banyak orang-orang yang notabene juga mungkin dari segi mungkin bisa jadi karena faktor ekonomi ya, faktor ekonomi ataupun faktor-faktor lain yang dari segi agama pun ya kurang mendalam. Ini Mas Ruli punya referensi atau punya sebenarnya aku ingin ngomong Mas, jadi gak sengaja juga sih ono buku risalah ngono lah. Itu zaman MTS. Zaman MTS aku nemu itu di perpustakaan dan itu bukan di rak-rak buku itu bukan, tapi di bagian koran-koran dan itu mau ditimbangkan. Lah zaman sakmono kan sering buka-buka gitu kan. Lah kok nemu risalah itu. Zaman MTS biyen itu enggak yo posisi risalah iki yo gak ngerti, yang penting ono tulisan sejarah Sunan Derajat sing akhirnya tak gowo ngono ya Mas, tak gowo mulai. Lah ternyata baru kemarin ini saja. Kemarin sempat yo maca-maca meneng gitu kan. Ono buku Atlas Wali Songo. Terus setelah itu ada beberapa buku karya Pak siapa lagi mantan Pak Ihsan gitu kan. Ada juga beberapa buku yang pernah ada tim penelitian tahun 98. Lah itu diinisiasi oleh Mbak Said Surabaya gitu kan. Lah itu lebih spesifik lagi. Nah dalam risalah itu keren Mas ngarani bahwa setiap undang-undangan yang ada di makam Sunan Derajat itu ada maknanya sendiri gitu kan. Mungkin nanti bisa kapan-kapan kita bedah ya. Lah setelah itu makna filosofisnya gitu kan, Sunan Derajat dengan ajarannya gitu kan, dengan banyak hal yang lain.